Shalom, welcome once again to our program. Dan shalom, selamat datang sekali lagi dalam channel kami. Good morning to all of you. Selamat pagi buat saudara sekalian semuanya. And this morning we are going to study about the attributes of God, lesson 4. Dan pada hari ini juga kita akan membahas mengenai atribut Allah, yaitu pengajaran yang keempat. And so this morning we are going to talk about the sovereignty of God. Dan pada pagi hari ini kita akan bicara mengenai kedaulatan Allah. So there's one part of it that we'll talk about this morning. And before we get into it, let us pray. Dan sebelum kita masuk dalam pengajaran kita, mari kita berdoa. Father, we thank you for your wisdom and your grace and your understanding that come upon your people. Bapa, kami mengucap syukur buat hikmat-Mu, anugerah-Mu, dan pengertian yang daripada Engkau untuk setiap umat-Mu pada saat ini. As we sit at your feet and listen to your word. Selagi kami duduk di bawah kaki-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Open the eyes of our heart and our understanding that we will know what you are speaking to us. Bukalah mata hati kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerti apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami semua. And Lord, anoint your servant and let every word that proceed out of your mouth be only of you. Dan Tuhan, urapilah hamba-hamba-Mu, supaya setiap apa yang keluar daripada mulut hamba-hamba-Mu diurapi oleh Engkau. In Jesus' mighty name we pray, and everyone that believes say amen. Amen. Hallelujah. We are excited once again to get into the Word of God. Dan kita bersemangat dan senang sekali untuk kita masuk dalam firman Tuhan. And so this morning let us get into the Word, the attributes of God, lesson number 4. Sekali lagi, ini adalah atribut Allah, pengajaran yang keempat. Sovereignty of God. Itu kedaulatan Allah. And so in this sovereignty of God, the sovereignty of God may be defined as the exercise of His supremacy. Dan kedaulatan Allah ini bisa juga didefinisikan sebagai pelaksanaan kekuasaan tertinggi Allah. So he's talking about the infinitely elevated above the highest creature. Karena Allah adalah satu pribadi yang ditinggikan di atas segala setiap makhluk. So he is the most high he is the most high God of heaven and earth. Karena dia adalah Allah yang maha tinggi. Subject to none, influenced by none. Dan Allah itu tidak tunduk pada apapun, Allah juga tidak dipengaruhi oleh apapun. Absolutely independent. Dan Allah adalah adanya sendiri, tanpa ada orang lain. So God does as He pleases. Jadi Allah melakukan apa yang Ia inginkan. Only as He pleases. Always as He pleases. Dan Ia melakukan hanya apa yang Ia inginkan. Dan Ia selalu melakukan apa yang Ia inginkan. None can prevent Him. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya Or hinder Him. atau menghalangi Allah untuk melakukan sesuatu. So His own word expressly declared this. Jadi firman-Nya juga mendeklarasikan dan menyatakan hal tersebut. So that is that is the sovereignty of God, yeah. Dan inilah yang dimaksud dengan kedaulatan Allah. So His own words declares. Jadi firman-Nya sendiri menyatakannya kepada kita semua. So firstly in Isaiah 46 and verse 10, Yang pertama di dalam Yesaya 46 ayat 10. declaring the end from the beginning and from ancient time, things that are not yet done, say, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Yesaya 46 ayat 10, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. So there's two things that in this scripture I want to point out, where His own words declare, my counsel shall stand. Dan ada dua hal di sini yang ditekankan dari ayat ini. Yang pertama adalah keputusanku akan terjadi atau akan sampai. And then the other one is, I will do all my pleasure. Dan hal yang kedua yang ditekankan adalah segala kehendakku akan kulaksanakan. So the next one is this, He does according to His will. Dan hal yang berikutnya adalah Allah melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendaknya sendiri. So let's see in Daniel chapter 4 and verse 35. Di dalam Daniel 4 ayat 35. All the inhabitants of the earth are reputed as nothing. He does according to His will in the army of heaven,
and among the inhabitants of the earth. No one can restrain his hand or say to him, "What have you done?" Daniel 4 ayat 35, semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, "Apa yang kau buat?" So here again you see in this scripture he say he does according to his will. Jadi dalam Daniel ini ditekankan bahwa ia berbuat menurut kehendaknya sendiri. Another area on where he does upon his own will is Ephesians 1 and verse 11. Dan kita akan buka di dalam Efesus 1 ayat 11 yang memperlihatkan bahwa Allah melakukan kehendaknya sendiri. In him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. And so here we see again his own will and his own pleasure in Psalms 135 verse 6. Dan juga kita akan melihat bahwa Allah melakukan apa yang dikehendakinya di dalam Mazmur 135 ayat yang ke-6. So whatever the Lord pleases he does in heaven and in earth, in the sea and in all the deep places. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. So one more scripture on about he does as he pleases. Dan satu ayat lagi yang berbicara mengenai bahwa Allah melakukan apa yang diinginkannya. So in Psalms 115 and verse 3 says, "But our God is in heaven, he does whatever he pleases." Mazmur 115 ayat 3, Allah kita di surga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. So the sovereignty of God is he does his own words declares. Dan dalam kedaulatan Allah bahwa firman-Nya itu menyatakan kepada kita semua bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat. He does according to his will. Dia melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendaknya sendiri. And then here I want to show you what's the divine sovereignty as defined. Jadi pada saat ini saya juga menjelaskan kepada saudara keilahian kedaulatan Allah. So firstly we see the divine sovereignty means that God is God in fact. Jadi keilahian kedaulatan Allah itu memperlihatkan dan menunjukkan bahwa Allah adalah Allah. The fact is well in his name. Dan kenyataannya ada di dalam namanya sendiri, yaitu Dia adalah Allah yang berdaulat. So the divine sovereignty means that God is God in fact as well as his name. Jadi keilahian kedaulatan itu memperlihatkan bahwa pada kenyataannya faktanya Allah adalah Allah sesuai dengan namanya. And secondly, he is on the throne of the universe directing all things. Dan hal yang kedua bahwa Allah itu bertahta di atas seluruh alam semesta dan Dia mengatur segala sesuatunya. Thirdly, working all things according to the counsel of his will. Dan Allah juga melaksanakan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu berdasarkan ketetapan dari kehendaknya sendiri. So fourthly, what happens is people like to say that because God is sovereign, they are not responsible for their action. Jadi orang-orang suka mengatakan bahwa karena Allah itu berdaulat, jadi mereka tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. So but human responsibility is based upon divine sovereignty. Tapi bahwa tanggung jawab manusia itu didasarkan pada kehendak keilahian kedaulatan Allah. And is the product of his sovereignty. Dan hasil dari kedaulatannya. Oleh sebab itu manusia memiliki tanggung jawab. So let me repeat one more time. People like to say that because God is sovereign, they are not responsible for their actions. Jadi orang-orang seringkali mengatakan bahwa karena Allah itu berdaulat, jadi mereka tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Karena ada Allah yang berdaulat. So, but human responsibility is based upon divine sovereignty
and is the product of His sovereignty. Tetapi tanggung jawab manusia itu justru didasarkan pada kedaulatan Allah dan hasil daripada kedaulatannya. We will look into a few scriptures where example of sovereignty. Kita akan lihat dalam beberapa ayat contoh-contoh mengenai kedaulatan Allah. 1 Timothy chapter 5 verse 21. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 21. I charge you before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels that you observe these things without prejudice, doing nothing with partiality. 1 Timotius 5 ayat 21. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Secondly, in Colossians chapter 2 and verse 10, Kedua dalam Kolose 2 ayat 10. and you are complete in Him who is the head of all principality and power. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. So God made Christ the head of all things. Jadi Allah telah membuat Yesus Kristus sebagai kepala di atas segala sesuatu. So in 2 Peter chapter 2 and verse 5 says, 2 Petrus 2 ayat 5 mengatakan, and did not spare the ancient world, but saved Noah, one of the 8 people, a preacher of righteousness, bringing in the flood on the world of ungodly. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia atas orang-orang yang fasik. So these are examples of God's sovereignty. Jadi ini adalah contoh dari tindakan-tindakan Allah yang berdaulat di atas bumi. So let me give you one more scripture in Genesis chapter 2 and verse 15. Satu ayat lagi di dalam Kejadian 2 ayat 15. So here it says, then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Let me read one more time. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and to keep it. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Wow. And here, sovereignty of God placed Adam in the Garden of Eden. Jadi Adam ditempatkan Allah di dalam dengan kedaulatan Allah di Taman Eden. So God placed Adam in the Garden of Eden because of His sovereignty. Jadi Allah menempatkan Adam di Taman Eden karena kedaulatan Allah sendiri. And that pleases God. Dan hal itulah yang Allah inginkan, hal itulah yang memang Allah maksudkan. So He chose to set Adam in Eden. Jadi Allah memilih menempatkan Adam di Taman Eden On the basis of creation's responsibility. di atas dasar bahwa ada tanggung jawab di dalam ciptaan Allah. So one more time, He chose to set Adam in Eden on the basis of creation responsibility. Jadi Allah memilih untuk menempatkan Adam di Taman Eden dengan dasar bahwa ciptaannya memiliki tanggung jawab. And so Adam had a responsibility to be obedient to his creator. Jadi dengan kata lain bahwa Adam memiliki tanggung jawab di dalam ketaatan kepada penciptanya. You follow what I'm talking about? Saudara bisa mengikuti. So here Adam had a responsibility to be obedient to his creator, to his God, and to tend the Garden of Eden. Jadi Adam di sini memiliki tanggung jawab kepada Allah penciptanya, yaitu untuk dia memelihara dan mengelola Taman Eden. And to stood accountable to God by the command which God, his creator, had given him. Ya, di mana Adam harus mempertanggungjawabkan kembali kepada Allah setiap perintah yang Allah berikan kepada Adam untuk dilakukan. So he had to be responsible. He had to follow God's command because
God has given him that responsibility. Jadi Adam harus bertanggung jawab dan dia harus mengikuti perintah Tuhan. Dia juga harus memberikan pertanggungjawaban kembali kepada Allah yang telah memberikan penugasan kepada dirinya. And yet Adam is still the perfect man, yeah? Dan pada saat itu Adam adalah masih seorang manusia yang sempurna. So as to God's sovereignty, there is not and never will be any end to it. Jadi di dalam kedaulatan Allah, oleh sebab itu tidak akan pernah ada, maksudnya tidak akan pernah ada hal yang lainnya, karena di dalam kedaulatan Allah. So there's no end to it. Jadi tidak pernah ada akhirnya. So God is sovereign and there is no end to it. Ya, oleh sebab itu Allah itu berdaulat sepenuhnya dan seterusnya dan selamanya dan tidak akan pernah ada akhirnya. So the responsibility of mankind is based on God's sovereignty. Jadi tanggung jawab ciptaan Allah yaitu umat manusia itu juga didasarkan pada kedaulatan Allah. So now God was not the author of man's sin. Jadi Allah bukanlah pencipta atau yang menimbulkan manusia jadi berdosa. God created the Garden of Eden for man to tend it. Jadi Allah menciptakan Taman Eden bagi manusia untuk manusia bisa mengelola dan mengusahakan tanah tersebut. And to follow God's commandments. Dan untuk mengikuti setiap perintah yang diberikan Allah. But God was not the author of man's sin. Tetapi sekali lagi bahwa bukanlah Allah yang kemudian menciptakan dosa manusia. Man as God's creation Dan manusia sebagai ciptaan Allah has the responsibility to obey memiliki tanggung jawab untuk mentaati Allah and to be loyal to God, dan untuk setia kepada perintahnya. and so begin to continue to experience God's blessing. Sehingga manusia bisa terus-menerus menikmati dan mengalami berkat Allah. And so here then is the sovereignty of God's displayed to all. Jadi disinilah kemudian kedaulatan Allah diperlihatkan kepada semua makhluk. So as I said in the beginning, the sovereignty of God, He begin to act, His own words declare. Jadi di dalam kedaulatan Allah, firman-Nya sendiri menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat di atas segala sesuatu. And Scripture tells us that. Dan firman Tuhan menjelaskan kepada kita demikian. I will do all my pleasure. Firman Tuhan mengatakan bahwa aku akan melakukan apa yang aku inginkan, kata Allah. My counsel shall stand. Dan bahwa perintahku itu akan terus tetap. Then he goes on and do the sovereignty of God is He does according to His will. Dan juga kedaulatan Allah juga menjelaskan bahwa Allah akan melakukan apa yang Dia inginkan berdasarkan kehendaknya sendiri. So His will, His own will, desires, and whatever pleases Him. Jadi kehendaknya sendiri apa yang Allah inginkan untuk Dia lakukan. And so we understand what sovereignty means. Jadi kita akhirnya mengerti apa artinya kedaulatan Allah. But I would love to read to you in 1 Timothy 5:21 again. Saya akan baca kembali dalam 1 Timotius 5 ayat 21. I charge you before God and the Lord Jesus Christ and the elect angel that you observe these things. It means we must observe these things without prejudice and doing nothing without partiality. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka atau tanpa menilai, dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. So the responsibility of mankind is based upon God's sovereignty. Jadi tanggung jawab umat manusia itu didasarkan pada kedaulatan Allah. And so when you begin to continue to walk loyal and obedient to God's word and God's ways, jadi waktu saudara juga mulai dengan taat mentaati perintah Tuhan dan setia kepada perintahnya, maka saudara juga akan mulai mengalami berkat Allah. and so you will begin to experience the blessing of God. Dan saudara juga akan mulai mengalami berkat Allah. Hallelujah. So the Bible tells us in Isaiah chapter 1 and verse 19, if you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Yesaya 1 ayat 19 mengatakan bahwa jika engkau taat dan setia, maka engkau akan memakan hasil baik dari negeri ini. So it's your responsibility to obey God and to be loyal to Him. Dan itu adalah tanggung jawab saudara untuk kemudian menjadi taat dan mentaati perintah Tuhan. And so then you can experience God's goodness, God's blessing
upon your life. Ya, di dalam kesetiaan kepada perintahnya sehingga saudara bisa menikmati kebaikannya dan berkatnya di dalam kehidupan saudara. So here then is the sovereignty of God displayed to all. Dan dengan demikian kedaulatan Allah diperlihatkan kepada setiap makhluk. And so I pray that you are blessed with these short lessons today. Dan saya percaya saudara diberkati dengan pengajaran yang singkat ini pada hari ini. And I pray that God's wisdom and understanding will come and expand your mind, that you will have a deeper understanding of the sovereignty of God. Dan saya berdoa biarlah hikmat Allah turun di atas kehidupan saudara dan mulai bahkan memperdalam lebih lagi akan pengetahuan sehingga saudara bisa lebih mengenal, memahami kedaulatan Allah. And so, I pray that the blessing of the Lord be with you. Saya berdoa biarlah berkat daripada Allah turun di atas hidup saudara. And may His favor be with you. Dan biarlah perkenanannya, kasih karunia turun di atas kehidupan saudara. May you live safe in His arms. Dan biarlah saudara tetap aman di dalam lindungan Allah. And may you be healthy at all times. Dan diberikan kesehatan dalam segala waktu. As you dig yourself into the Word of God, the goodness of God will be over you. Ya, selagi saudara terus menggali kebenaran firman Tuhan sehingga firman Tuhan sendirilah yang menjadi naungan dalam kehidupan saudara. May the Lord bless you and keep you. Biarlah Tuhan menjaga dan memberkati kehidupan saudara. And for all those of you who are going through hard times and difficult situation, Dan bagi saudara yang mengalami masa yang sulit atau waktu-waktu yang sukar dalam hidup saudara, the Bible says so clearly in Isaiah chapter 20 and verse 26, get into your house, shut the door and pray and seek the face of the Lord, that while the indignation of the Lord pass you by. dan firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 20 ayat 26 dan mengatakan bahwa umatku hendaklah engkau masuk ke dalam rumahmu, tutuplah pintu, berdoalah sampai murkaku itu melewati. So that situation, ask God for a solution, that God's word will come, that He will strengthen you and give you the ability to overcome those situations. And whatever sin if you have done, please repent, make right, that God be able to forgive you and wash you with His blood. Dan mintalah kepada Tuhan firman-Nya sehingga Tuhan bisa memberikan firman-Nya secara spesifik dalam situasi yang sedang saudara hadapi, sehingga saudara memperoleh jalan keluar yang memang dari Tuhan. Dan jika ada dosa di dalam kehidupan saudara, datang kepada Tuhan, mengakui dosa saudara, sehingga juga darahnya bisa menyucikan kehidupan saudara. And so also people of God, and you have a second chance, so walk according to God's word, walk according to what He wants you to do, so that you can enjoy His blessing. Jika saudara diberikan kesempatan yang kedua oleh Tuhan untuk kemudian berjalan kembali sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan kehendak-Nya, supaya saudara juga akhirnya bisa menikmati kembali berkat-berkat-Nya. So continue to walk in obedience and be walking in loyalty, and get yourself walking right with God, that God's blessing may overflow in your life. Dan teruslah berjalan di dalam ketaatan kepada Tuhan, juga berjalan di dalam kesetiaan kepada Tuhan, sehingga juga berkatnya bisa tercurah senantiasa dalam kehidupan saudara. The word that I gave you earlier, I think Isaiah chapter 26 and verse 20. Dan tadi yang saya sebutkan di dalam Yesaya 26 ayat 20 mengenai masuklah ke dalam rumah, tutup pintu dan berdoa. And so that is a correction of my earlier mistake. Dan itu adalah sebuah pembetulan dari firman Tuhan yang ayat yang tadi salah diberitahukan. And so people of God, I pray you will experience God in a special way. Dan saya berdoa agar saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam cara yang spesial. And how much more in such a time like this we have opportunities to have a supernatural move in our life. Dan terutama juga untuk mungkin seperti saat yang seperti sekarang ini juga saudara bisa mengalami suatu cara yang supranatural, kuasa yang supranatural terjadi dalam kehidupan saudara. Don't be so busy doing all the other thing and not finding God. Dan jangan kita menjadi terlalu sibuk melakukan berbagai hal dan kita lupa untuk mencari wajah Tuhan. So people of God, may the Lord bless you and keep you. Dan umat Allah, biarlah Tuhan memberkati saudara dan menjaga kehidupan saudara. Until I see you tomorrow morning at 10:30. Dan sampai kita berjumpa kembali besok jam 10.30 pagi. Don't forget, you can still write in your requests. In 2 weeks time, we will be praying live for all those needs. Dan jangan lupa saudara masih bisa terus menuliskan permohonan doa saudara di dalam kolom komentar, karena 2 minggu nanti di hari Sabtu kita akan berdoa bagi setiap kebutuhan saudara secara spesifik. And tonight, do not forget to get in online, because we are live at 7 p.m. Dan pada malam hari ini, hari Kamis jam 7 malam kita akan ada ibadah online. So until I see you again, God bless you.
Jesus loves you and we love you Dan too. sampai kita berjumpa kembali, Tuhan Yesus mengasihi saudara, kami mengasihi saudara, dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Until we see you. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.